Oke, tes suara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua di video terbaru. Kali ini kebetulan berkesempatan untuk ngebagusin laptop temen kuliah gue gitu. Jadi laptopnya itu udah gue pegang. Di sini ada Toshiba versinya tuh Satellite C605. Dia tuh masih chipnya tuh Pentium T4500 kalau nggak salah gitu, dan RAM-nya masih 2 GB. Jadi waktu gue cek laptopnya gue terima, sebenarnya gue ngasih saran sih ada beberapa yang harus ditambah gitu, dan akhirnya kita memutuskan untuk nambah RAM dari 2 ke 4, terus sama beli CMOS baterai. Jadi CMOS baterai yang lama ini udah gue ganti dengan yang baru karena agak baterai failure yang lama gitu. Gue ganti sama untuk thermal solutionnya gue udah standby Arctic MX4 ini untuk thermal pastanya, juga ada thermal pad buat VRAM dan MOSFET dan lain-lain. Pokoknya motherboardnya supaya lebih dingin gitu. Jadi dan laptop ini akan gue isi dengan Windows 10 32 bit yang terbaru gitu. Gue penasaran sih sebenarnya kira-kira laptop jadul dengan chipset ini di bawah Core i3 segala macam ya. Ini tuh masih Pentium T4,5 kayak setara dengan Core 2 Duo, Core 2 Quad ya. Ini 2 core dual threads. Nanti kalau mesinnya udah nyala bakalan gue tunjukin. Sementara sih gue lagi backup harddisknya gitu. Ini internalnya. Gue sih cukup happy dengan anatomi laptop ini, karena kalau kita mau nge-upgrade papannya mana ya? Bentar. Oh ini. Jadi terbilang cukup mudah ya. Karena kita cuma buka satu baut terus copot, dan ini tuh udah ada semuanya tuh, dari RAM-nya, terus ini hard disk, dan ini CMOS baterai. Ini udah gue ganti. Terus RAM-nya sudah ditambah dari 2 ke 4, dan hard disknya lagi gue backup. Jadi nanti kalau misalnya udah kelar backup, gue akan coba rekam lagi ya gitu. Oke, laptopnya gue nyalain sebentar untuk ngecek spesifikasi detailnya. Di sini bisa kalian lihat kalau chipsetnya itu Intel Pentium T4500 dengan processingnya masih 45 nanometer, dan speednya tuh di 2,3 GHz, dual core, dual threads. Sebenarnya secara prosesor ini tuh masih mumpuni ya, kalau dibandingin sama Atom itu ya masih lebih di atas secara speed. Tapi kalau kita lihat memorinya, dia tuh cuma running di 400 MHz. Kalau di DDR tuh 2 kali lipatnya 800 MHz gitu, dari memori yang sebenarnya di 10.700 gitu. Jadi harusnya bisa running lebih tinggi, tapi prosesor tuh membatasi hanya di 800. Ini gue beli second, sama-sama Vigen tapi beda timing sama beda merek ya. Namanya juga beli barang second lah, itu emang harus sih lebih jeli lagi, tapi nggak ada masalah sih sebenarnya, walaupun beda-beda masih running dan terbaca sebagai dual channel 4 GB DDR3 dengan speed 400 pakai timing yang 6 gitu. Nah, kalau dari suhu sebenarnya agak improve sih. Waktu RAM-nya masih 2, ini tuh bisa tembus sampai 78, sekitar 78 sampai 85. Tapi ketika RAM-nya ditambah, mungkin workload-nya lebih enteng, jadi berpengaruh terhadap suhunya. Cuma mungkin akan lebih bagus lagi kalau kita pakein thermal pasta. Oke, speknya udah gue jabarin, dan sebelum gue install Windows 10 32 bit, gue mau
ngeaplikasiin thermal pastanya dan thermal padnya. Jadi gua mau bongkar dulu, oke? Oke, posisi laptopnya udah gue install ulang jadi Windows 10 32 bit yang terbaru, dan dengan tadi gue udah pasang thermal paste. Di sini gue mau ngecek temperaturnya pakai Hawaiiinfo. Tadi bukan Hawaiiinfo ya, tadi pakai Speccy. Ya ini kayak lebih akurat. Nah, ini kita lihat bahwa suhu di Pentium ya, di prosesor itu minimalnya sekitar 4540, maksimal di 6560. Nggak naik sampai 70 panasnya. Jadi improve lumayan dari yang tadi sekitar 78 sampai 80. Dan untuk VRAM-nya sendiri ada di minimal 51, maksimal 59, 37 minimal untuk yang Tem 2 dan 46. Jadi lumayan ya, dengan penambahan thermal paste dan thermal pad di beberapa bagian itu nolong banget sih untuk suhunya, dan di sini juga anginnya nggak terlalu kerasa panas kayak di awal gitu. Kalau untuk performa, ya gue sih belum install aplikasi-aplikasi yang lain ya, tapi secara pembaruan software ya tampilan Windows 10 memang bakal pasti lebih segar lah dibandingkan Windows 7 yang awal gitu. Ini gue mau lanjut install beberapa aplikasi. Setelah ini gue akan review summary-nya bagaimana secara keseluruhan. Oke, gue udah install beberapa aplikasi, udah gue coba pakai browsing, pakai ngetik sedikit, dan kesimpulannya adalah menurut gue upgrade ini itu lumayan ngebantu, tapi nggak bikin jadi hebat banget gitu, karena biar gimana pun tetap basicnya ini chipsetnya adalah, bukan chipset sih, CPU-nya atau prosesornya itu masih Intel Pentium gitu, dengan kecepatan RAM juga sebatas 800. Jadi tapi yang gua rasa di sini adalah lumayan smooth Windows 10-nya, nggak ada. Jadi antara sebelumnya Windows 7 terus ke Windows 10, mungkin karena animasinya smooth itu jadi terasa lebih cepat gitu. Perasaan bahwa device ini bekerja lebih cepat gitu. Tapi sebenarnya secara teknis nggak terlalu cepat juga. Meskipun memang penambahan RAM dari 2 ke 4 ini membantu banget untuk multitasking, tapi yang terjadi adalah integrated graphic-nya ini masih lemah lah ibaratnya. Bahkan ketika tadi gue tes untuk streaming lagu, gue perbesar menjadi full screen, itu ada delay ketika kita dari window YouTube menuju full screen videonya. Jadi kalau ini kan lebih berperan kepada integrated graphicnya gitu. Jadi dengan spesifikasi upgrade seperti ini, ya kita nggak bisa berharap banyak untuk kecepatan, tapi untuk kapabilitas multitasking seperti misalnya YouTubean sambil ngetik itu masih oke. Dan malah justru menurut gue jadi makin oke, karena 2 ke 4 itu lumayan lah ya kan. Dan berapa sih biaya yang dihabiskan untuk ngelarin upgrade ini? Sebenarnya murah banget, karena pertama gue udah tahu bahwa RAM bawaannya itu 2, jadi gue cuma perlu nambah 2 yang sama biar jadi 4. Nah, RAM-nya sendiri di DDR3 itu gue beli dapat harga di 75.000, sedangkan baterai CMOS-nya itu di fotokopi harganya cuma 10.000. Jadi sebenarnya di bawah 100.000 tuh, 85.000 lu udah bisa improve multitaskingnya gitu.
performa secara multitasking ya. Dan karena RAM 4 itu lebih lega, maka diinstal Windows 10 yang terbaru juga lebih pede intinya gitu. Terus juga kalau misalnya dengan budget 85.000 itu kalian udah cukup sebenarnya, tapi kalau misalnya mau lebih adem lagi bisa beli thermal paste dan thermal pad-nya seperti yang gue lakukan. Dan kalau di total semuanya kurang lebih sekitar 150 ribuan kalian udah bisa boost up laptop jadul kalian gitu. Kenapa gue nggak masang SSD di laptop ini? Karena gue mempertimbangkan banyak hal. SSD itu kan storage yang lebih cepat dari hard disk. Tapi kalau dilihat-lihat dengan RAM speednya dan integrated GPU-nya gitu, gue merasa bahwa akan terjadi bottleneck gitu. Jadi kalau walaupun udah pakai SSD, tapi secara processing unitnya masih lambat, ya yang terjadi akan seperti tadi, kita ngebuka YouTube untuk pindah-pindah grafisnya itu masih ada loading gitu. Walaupun bootingnya memang bakalan lebih cepat, tapi rasanya kayaknya agak kurang worth it. Udah gitu harga SSD aja kalau second yang paling murah di itu 120 GB itu di harga 200 kayak gitu. Jadi gue masih lebih rekomen untuk upgrade RAM-nya aja, nambah 2 GB supaya jadi 4 gitu. Nah ini tergantung preferensi kalian nih. Kalau menurut gue ya agak tanggung. Mending budget yang lebihnya itu dialihin untuk nyari laptop yang baru gitu. Kecuali ini laptop udah Core i3 minimal. Terus RAM-nya itu udah running di 1600 MHz di DDR3 itu nggak masalah pakai SSD. Itu akan lebih terbantu. Tapi kalau dengan spek seperti ini, gue nyaranin better save dulu budgetnya. Tapi kalau mau upgrade RAM dan beberapa perbaikan minor, ya nggak ada salahnya karena ini bakal nunjang pekerjaan kalian gitu. Kalau untuk editing video, gue kurang rekomen. Malah gue menyarankan lu mendingan belajar ngedit di HP. Karena gue yakin banget beberapa orang punya HP yang lebih canggih daripada komputer. Atau mungkin nggak punya komputer tapi punya HP canggih kayak gitu. Lalu workflow apa aja sih yang bisa dituntaskan oleh komputer seperti ini di zaman sekarang gitu. Kalau buat sekedar media consuming seperti browsing di website, desktop, terus nonton film, terus juga ngetik-ngetik, ini masih capable, ini masih cukup. Tapi kalau untuk pekerjaan yang sifatnya seperti edit-edit grafis, video, gue agak kurang rekomen karena dapur pacunya cukup lambat gitu kalau dibandingkan dengan sekarang. Jadi untuk edit-edit, kalau misalnya kalian memang punya laptop jadul tapi HP-nya jauh lebih mutakhir, mending belajar dulu aja ngedit di HP kayak gimana karena rasanya bakalan lebih worth it gitu dibandingkan mengandalkan uh, device yang sudah ya mungkin bisa dibilang 10 tahun yang lalu gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya cuma buat ngetik, cuma buat bikin laporan segala macam, ini cukup sih gitu. Oke, sekian dulu video yang gue bikin. Semoga ini bisa ngasih insight buat kalian yang punya laptop-laptop jadul tapi bingung mau diapain, mau dijual mungkin harganya jatuh, mending di upgrade sedikit aja supaya mengalami peningkatan performa yang nggak signifikan tapi cukup membantu gitu. Dan kalau mau diskusi bisa di kolom komentar, ketik aja, nanti sebisa mungkin gue akan jawab gitu. Akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.